Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Apakah semuanya sehat? Ya, pesan saya selalu menjaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Seperti kontrak kita pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang informed consent ya pada pasien. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya semuanya kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bekal kita nantinya di lapangan atau di rumah sakit ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Untuk pertemuan kali ini sudah hadir semuanya ya. 43 mahasiswa sudah hadir semuanya, alhamdulillah tepat waktu semuanya. Mungkin sebelum kita mulai materi terkait dengan informed consent, sudah ada yang googling atau yang sudah baca-baca terkait dengan peran perawat dalam implementasi informed consent? Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan opininya atau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Bisa angkat tangan. Ya, bagus sekali ya. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk Mas siapa nih namanya, Mas Andi ya. Ada yang lain lagi mungkin? Ya, kalau enggak ada, mungkin kita akan lanjutkan saja ke materi saya ya terkait dengan peran perawat dalam implementasi informed consent. Mungkin sebelumnya gitu, sebelum saya mulai, saya yakin pasti di antara mahasiswa semuanya ini pernah ada yang mengalami atau menemukan atau punya pengalaman mengisi atau menandatangani informed consent. Mungkin adik-adik mahasiswa di sini ada yang pernah menemani keluarganya mungkin atau temannya, yang pasti keluarganya ya, yang dirawat di rumah sakit, kemudian membutuhkan penanganan medis di mana pihak rumah sakit membutuhkan persetujuan dari pasien ataupun keluarganya. Jadi saya yakin bukan hal yang asing, cuma bahasanya aja informed consent, tetapi pada pelaksananya informed consent ini adalah lembar persetujuan pasien atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, latar belakangnya dalam melakukan tindakan medis, seorang tenaga medis memerlukan izin dari pasien atau keluarga, atau sering disebut dengan informed consent. Nah, dalam hal ini, perawat mempunyai peran sebagai pelindung ataupun konsultan dalam pemberian informed consent. Manfaat dari informed consent ini, pasien bisa mengambil keputusan terbaik untuk diri mereka sendiri ataupun untuk keluarga yang sedang dirawat. Selanjutnya, informed consent ini diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 8, di mana setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Nah, dari undang-undang ini perlu diketahui bahwa kita sebagai petugas medis mempunyai tanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada pasien ataupun keluarganya.
segala macam informasi terkait dengan perkembangan kesehatan pasien. Jadi hak bagi setiap pasien untuk mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan terkait dengan kesehatan dirinya ataupun terkait dengan tindakan yang sudah dilakukan, bagaimana perkembangannya, ataupun tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang atau tindakan yang akan diterima oleh pasien. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapatkan persetujuan pasien dan keluarganya. Jadi tidak setiap ada tindakan terkait pasien wajib menanyakan persetujuan kepada pasien ataupun keluarga yang bertanggung jawab. Untuk apa? Sebagai tanggung jawab atau tanggung gugat kita secara hukum, ya kan? Jadi tidak ketika kita melakukan tindakan tidak main kita langsung melakukan tindakan saja, tetapi harus ditanyakan kepada pasien apakah pasien setuju dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Dan harus diingat bahwa pasien itu mempunyai hak untuk menolak tindakan yang akan dilakukan pada dirinya. Ya, jadi kita juga tidak boleh memaksa, tetapi peran kita sebagai perawat kita harus memberikan edukasi bahwa tindakan tersebut demi kebaikan pasien. Tapi jangan lupa juga bahwa setiap tindakan, ketika tindakan itu ada resikonya, kita juga harus menyampaikan supaya pasien bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oh, kalau dilakukan tindakan ini nilai positifnya ini buat saya. Oh, kalau dilakukan tindakan ini ada persentase terjadinya hal-hal yang negatif buat saya. Itu pasien sudah tahu positif negatifnya sehingga pasien tidak salah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 bab 5 tentang standar profesi dan perlindungan hukum. Pasal 22, bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk 1. Menghormati pasien. Nah, pasien itu sebagai pasien itu ada hak dan kewajiban, ya kan. Salah satu kewajibannya kita harus administrasi ataupun mengikuti peraturan yang ada di pelayanan kesehatan tertentu. Tetapi hak pasien adalah hak mendapatkan perawatan, mendapatkan pengobatan, mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan dirinya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien. Jadi, secara hukum kita tidak boleh untuk memberikan data kepada selain pasien. Cuma ketika pasien dalam kondisi tidak sadar misalkan. Nah, itu bisa dialihkan kepada keluarga terdekat, ahli waris contohnya. Jadi, secara hukum sebetulnya ketika si pasien itu sadar, walaupun ada keluarganya, kita tidak berhak memberikan informasi kepada keluarganya. Ketika pasien tidak setuju bahwa informasi itu diberikan kepada keluarganya. Contohnya misalkan ada pasien terkena HIV/AIDS misalkan. Stigma masyarakat kan penyakit itu kan negatif. Nah, si pasien tidak mau tahu, bahkan misalkan istrinya ataupun suaminya tidak boleh tahu. Anaknya mungkin atau ibunya atau bapaknya juga tidak boleh tahu. Kita wajib menjaga rahasia itu dan hanya ke pasien kita boleh menyampaikan data medis tersebut. Kecuali untuk hal-hal penyakit lain misalkan ataupun penyakit HIV/AIDS, tetapi si pasien membolehkan tenaga medis untuk menyampaikan penyakitnya kepada keluarga terdekatnya dan itu tidak menjadi masalah. Ketiga, memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini
peran kita perawat, ya. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan dokter, ketika dokter akan melakukan tindakan dan membutuhkan inform konsen dari pasien, kitalah yang bertugas, peran kita perawat sebagai konsultan, sebagai advokat, sebagai edukator, di mana kita akan memberikan informasi terkait tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, dan pasien juga harus dikasih tahu bahwa pasien berhak untuk menolak tindakan tersebut. Tetapi kita juga harus meyakinkan bahwa tindakan itu sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa untuk kesehatan pasien. Itu harus kita sampaikan, dan ujungnya atau goalnya pasienlah yang akan menentukan bahwa dia mau dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Contohnya tindakan operasi misalnya. Nah, itu kan kita butuh persetujuan pasien. Ketika kita tiba-tiba langsung melakukan operasi tanpa adanya inform konsen, kita akan salah di mata hukum karena tidak melalui persetujuan pasien. Selanjutnya, meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan, yaitu ya jelas bahwa pasien setuju atau tidak untuk dilakukan tindakan. Yang membuat dan memelihara rekam medis. Nah, sebagai aspek legal kita, secara hukum kita harus menyimpan data rekam medis pasien bila suatu saat dibutuhkan oleh hukum. Nah, kita boleh untuk menyampaikannya. Nah, sekarang silakan adik-adik baca, sebelum saya lanjutkan, baca dulu kasus ini ya. Saya sudah membuatkan kasus, ataupun saya bacakan saja nanti sambil Anda semuanya sambil menganalisa. Pada Rumah Sakit X ada kasus yang terjadi pada dokter spesialis mata yang akan mengoperasi pasien tumor mata kiri ganas untuk menyelamatkan mata yang kanan. Dokter ahli mata meminta inform konsen kepada pasien yang didelegasikan kepada perawat. Sampai pada pos operasi enukleasi mata kanan, ketika dibuka perban pasien kaget. Ternyata mata kanannya tidak bisa untuk melihat. Nah, padahal yang dioperasi adalah mata kirinya. Ya, coba dianalisis atau dibayangkan, silahkan bebas membayangkan apapun terkait dengan kasus ini. Ya, sambil dianalisis. Nah, aspek medis dan keperawatan. Oh, silakan, saya ingin Anda semua berpikir terkait dengan inform konsen tadi. Peran kita sebagai perawat ada di mana, kemudian dari masalah ini mungkin kesalahan kita di mana sebagai perawat dari kasus ini ya, yang harus kalian analisis. Peran kita perawat dan hak si pasien bagaimana, terserah kalian beranalisis. Nanti masalah ini atau kasus ini akan dijadikan tugas ya di akhir perkuliahan. Nanti saya kasih waktu sekitar setengah jam untuk kalian individu membahas kasus ini terkait dengan inform konsen. Bebas, silakan kalian. Intinya kasus ini dianalisa dari segi peran kita sebagai perawat dan hak-hak pasien. Nanti saya kasih waktunya setelah perkuliahan. Nah, selanjutnya pada aspek etik, kondisi yang diperlukan agar tercapai pendelegasian yang baik dalam pemberian inform konsen adalah adanya komunikasi yang baik antara petugas kesehatan lain dengan
profesi kita, contohnya antara dokter dengan kita. Sesuai dengan kode etik keperawatan, perawat bertindak sebagai pelindung pasien dan masyarakat ketika perawatan kesehatan dan keamanan dipengaruhi oleh praktik yang tidak kompeten, tidak berdasarkan etik atau legal terhadap siapapun. Begitu pula persetujuan atau informed consent yang benar adalah adanya komunikasi yang baik antara dokter, perawat dengan pasien. Nah, pada faktanya ketika kita di rumah sakit nanti akan kita temui bahwa ada beberapa dokter yang akan menyampaikan inform konsennya langsung kepada pasien ataupun kepada keluarganya, tapi ada beberapa dokter juga yang menyampaikan kepada kita atau kolaborasi dengan kita dan kita yang akan menyampaikan. Nanti akan kita temui ketika kalian praktek di rumah sakit, mungkin ada yang perawat yang langsung, contohnya ya, misalkan manggil keluarga pasien, Bu, pasien atas nama A, misalkan suami ibu atau istri bapak atau anak ibu akan dilakukan tindakan operasi. Ibu setuju enggak untuk mengangkat penyakitnya misalnya. Nah, ini silahkan tanda tangannya di sini. Nanti akan Anda temui yang hanya menyampaikan seperti itu. Ya, tapi ada juga ataupun banyak juga profesi kita yang menyampaikan bahwa semuanya dari terkait dengan penyakitnya, biaya, kalau biaya kebanyakan disampaikan ya, maksudnya tujuan diangkatnya kenapa, efeknya nanti bagaimana ke pasien. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kepada pasien atau kepada keluarganya supaya keluarga atau pasien bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Nah, kita dengan profesi dokter juga harus kolaborasi dengan baik. Contohnya apabila ada yang kita kurang paham, kita bisa menanyakan ke dokter tujuannya, nanti efeknya, hambatannya, dan segala macamnya, supaya kita bisa menyampaikan ke pasien ataupun keluarganya. Nah, aspek yuridis. Berdasarkan kasus di atas, yang melakukan tindakan medis pada pasien tersebut dapat dikenakan hukum perdata. Itu ini analisa saya untuk kasus yang tadi ya. Nah, ini fungsi perawat profesional dalam konteks pemberian informed consent yaitu sebagai klien, advokat, dan edukator. Itu fungsi kita. Jadi kita harus melindungi pasien, kita harus bertanggung jawab kepada pasien, dan sebagai edukator kita bisa menyampaikan terkait dengan penyakit dan kesehatan si pasien. Kita mendidik si pasien supaya si pasien bisa mengambil keputusan dengan tepat. Itu fungsi kita. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Peran perawat dalam implementasi informed consent adalah membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi layanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk kepentingan klien dalam memutuskan informed consent. Nah, jadi kita jangan lupa ya peran kita tadi ya sebagai klien advokat, sebagai edukator klien ya. Apapun, jadi kita kan tidak dalam kolaborasi di lapangan nanti kita profesi kita perawat tidak hanya berhubungan dengan dokter ya, tapi banyak dengan gizi misalkan, kemudian dengan pihak lain dengan rekam medik, dengan administrasi dan dengan sub profesi lain. Nah, yang ketemu dengan pasien 24 jam adalah profesi kita perawat. Jadi alangkah baiknya seharusnya atau kita wajib memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pasien atau oleh klien. Alangkah susahnya ketika si pasien akan menanyakan ke ahli gizi misalkan, asupan nutrisi apa yang tepat untuk saya misalkan, pasien membutuhkan itu. Sedangkan ahli gizi hanya satu ataupun hanya beberapa orang dan tidak ketemu pasien. Terkadang tidak ketemu karena yang mengantarkan misalkan petugas lain ataupun bukan ahli gizinya.
ya, hanya mengantarkan makanannya saja. Nah, tugas kita contoh itu di bidang gizi, kita bisa memberikan pendidikan kesehatan ke pasien terkait dengan gizi apa saja yang diperlukan untuk perkembangan kesehatan si pasien. Makanan apa saja yang harusnya dibatasi oleh pasien, itu tugas kita. Itu contoh misalkan yang berhubungan dengan informasi tentang gizi. Banyak lagi misalkan dengan fisioterapi, banyak lagi misalkan dengan hemodialisa misalkan, banyak lagi mungkin dengan bagian apoteker misalkan. Kita harus bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien seluruhnya. Apa yang pasien butuhkan kita wajib memberikan, karena itu adalah hak pasien dan itu adalah tanggung jawab kita untuk menyampaikan perkembangan dari kondisi pasien. Nah, mungkin untuk materi inform consent ini saya rasa cukup ya, karena ini nanti kebanyakan ini lewatnya lewat kasus atau lewat problem solving ya. Nanti saya kasih kasusnya, atau yang tadi nanti ada beberapa kasus lagi yang akan saya bagikan ke Anda semuanya, dan nanti kalian analisis. Silahkan dari segi apapun, nanti saya bikinkan kasus, kalian analisis, dilihat dari peran kita sebagai perawat ataupun kolaborasi kita perawat dengan petugas kesehatan lain, dilihat dari aspek hukum, dilihat dari hak-hak pasien. Silahkan nanti kalian analisis masing-masing, dan ditambah lagi tugasnya, silahkan kalian googling contoh dari inform consent. Mungkin masing-masing rumah sakit bisa berbeda formatnya, nanti silahkan dilampirkan di tugas yang saya kasih nanti yang harus dianalisis. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan, atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, monggo. Cukup ya? Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup ya, dan harus diingat inform consent itu hanya selembar biasanya, tapi itu sangat penting sebagai pegangan kita, sebagai aspek legal kita terhadap pasien. Jangan sampai kita semua nantinya, namanya manusia, bisa aja kita lengah, bisa aja kita lupa ya kan. Tapi mudah-mudahan terkait dengan inform consent ini, setiap tindakan jangan sampai lupa bahwa pasien punya hak untuk menerima tindakan ataupun menolak tindakan, yaitu lewat inform consent atau lembar persetujuan. Nah, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita untuk pertemuan ke-10 minggu depan ya, dengan materi asuhan keperawatan pada pasien fraktur ya. Nanti saya akan informasikan, saya akan beri kasus juga terkait dengan askep pasien fraktur. Nanti saya akan kirimkan lewat Siakat Stigba ya, nanti bisa kalian buka di situ. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, ataupun saya yang akan tanya, boleh ya, nanti silahkan kalian menjawab. Pada kasus ada kecelakaan misalnya, ada kecelakaan lalu lintas ya, dan pasien dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Nah, secara medik itu si pasien harus dilakukan tindakan operasi saat itu juga untuk menyelamatkan si pasien. Nah, yang jadi masalah, satu, pasien tidak sadarkan diri. Yang kedua, persentasi keberhasilan dari tindakan tersebut 50-50. Nah, jadi apa
yang harus kita lakukan ketika menemui kasus seperti itu? Ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Nah, kalau tidak ada, itu kasus yang tadi saya sampaikan itu juga akan menjadi masalah yang harus kalian pecahkan ya. Apabila kalian menemukan masalah tersebut, apa solusinya atau apa tindakan yang harus kalian lakukan? Silahkan berfantasi masing-masing ya, maksudnya supaya bukan harus beda, tetapi bisa sama bisa beda, tetapi silahkan kalian masing-masing supaya kalian bisa menganalisis dengan seluas-luasnya gitu ya. Mungkin kalau tidak ada yang mau menyampaikan pendapat, pertemuan kali ini akan saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.